Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan yang kemarin, yaitu latihan membuat website sederhana dengan HTML dan CSS. Kalau dilihat progres kita selama ini, kita udah bikin halaman home, about, contact, sama new arrival. Jadi yang terakhir kita mau buat pada video kali ini itu halaman produk. Kalau kita lihat desainnya kayak begini nih, halaman yang mau kita bikin. Ada navigasi, ada ini kayak apa sih namanya? Di bagian kiri ini kayak merek-mereknya gitu yang bisa dipilih. Terus di sini bagian produk-produknya. Di sebelah kanan ada produk-produk yang terdiri dari gambar, nama produk, keterangan sama harga. Oke, sebelum kita breakdown, kita bikin dulu filenya. Namanya produk.html. Terus aku bikin HTML5 strukturnya. Terus kita copy aja dari new arrival ini link menuju file CSS yang udah kita bikin sama Henley font Google-nya. Terus kita kasih nama produk di titelnya. Save. Terus kalau kita pergi ke produk, ini hasilnya masih kosong. Oke teman-teman, saatnya kita breakdown. Ini tampilannya kayak biasa kita breakdown pakai lupa lagi namanya apaan, like shot. Nah kita mau breakdown pakai like shot. Seleksi dulu, terus kalau kita pilih-pilih dulu yang mau kita bikin ini. Pertama ini navigasi, terus ada main kontainernya, terus dibagi lagi ada kotak sebelah kiri buat merek-mereknya sama sebelah kanan. Di sebelah kiri cuman ada nama merek berbagai jenis, terus backgroundnya warnanya ini. Terus yang sebelah kanan ada banyak nih itemnya. Item-item ini terdiri dari ini kotak buat keseluruhan, terus ada lagi kotak buat produk, product image maksudnya, terus ada kotak buat product name, ada kotak buat product description, ada kotak buat produk harga, product price. Nah ini aja yang harus kita bikin teman-teman, yang lainnya tinggal copy paste aja dari sini nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita kerjain di Visual Studio Code-nya. Kita mirip-miripin aja kayak new arrival, tinggal copy paste, tinggal rubah-rubah namanya aja. Ini kan body new arrival, kita ganti jadi body product. Close div-nya belum. Terus kita mau bikin stylenya, kita kasih body product kayak biasa, bantuan border solid, terus width-nya 100%, lebarnya full 1 monitor. Terus kita butuh bantuan height 300 pixel. Kalau kita save dan refresh, udah jadi ini yang kita bikin. Setelah itu kita mau bikin ini navigasi. Kita kan udah pernah bikin navigasi di kemarin new arrival, tinggal di copy paste aja nih. Yang ini navigasi black bg color, tinggal di paste ke sini, enter, paste, save, refresh. Nah ini udah jadi teman-teman. Terus kita lupa ngasih ke close filenya, kita lupa ngasih ini font family-nya sebentar, kita copy paste aja dari sini. Nah kita harus kasih font family ke body product biar halaman ini berubah tulisannya, jadi berubah fontnya jadi Henley. Refresh, jadinya kayak begini, udah berhasil. Jadi kita udah berhasil bikin bagian navigasi. Sekarang yang kita mau bikin tinggal ini sama ini. Oke, kita fokus di bagian 3 kotak ini dulu, nanti isi-isinya nanti aja. Oke, kita mau bikin ini, kita copy
paste aja dari yang udah ada, new rival, tinggal kita ganti namanya jadi product parent div, terus kita bikin kelasnya, kita bikin stylenya kelas product parent div, widthnya 1400 pixel. Ini nggak mutlak harus ikut 1400 pixel, teman-teman boleh ganti angkanya sesuai selera gimana bagusnya tampilan websitenya. Karena kita belum setting ini websitenya responsif, jadi ya terpaksa kayak begini dulu. Mungkin teman-teman agak bingung maksudnya gimana responsif, nanti kita bahas ke depannya. Oke, balik lagi, aku udah ngeset width-nya 1400 pixel, aku butuh bantuan height-nya 300 pixel, aku butuh bantuan border solid. Warnanya blue aja, save, refresh. Udah jadi. Karena kita udah karena kita udah punya ini children di body product, jadi di body product kita udah nggak butuh bantuan height. Save, refresh. Oke, ini kan masih di kiri nih, kita mau dia di tengah, berarti tinggal kita kasih margin auto, save, refresh. Oke, udah jadi teman-teman main kontainernya. Lihat antara ini sama navigasi ada jarak, sedangkan kita masih nempel. Kita kasih jarak aja dulu, margin auto ada jaraknya 100 pixel, save, refresh. Oke, udah jadi kira-kira teman-teman udah punya jarak 100. Oke, sementara kita terima aja ini dulu, nggak tahu nanti kurang besar atau kurang kecil, terlalu besar, nanti kita ganti aja kalau misalnya belum pas. Oke, udah jadi kita mainnya. Sekarang kita mau bagi dua, sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau kita lihat, sebentar aku lagi seleksi lagi. Kalau kita lihat bagian kiri ini ukurannya lebih kecil daripada bagian kanan. Kalau selama ini kita kan bikin bagian kanan sama bagian kiri sama, jadi bikin kelasnya satu aja. Sekarang karena beda ukurannya kiri sama kanan, lebih besar kanan, jadi kita bikin dua kelas ngebedain. Oke, ngintip sebentar di new arrival, aku kasih nama ini new arrival children div, copy aja, paste ke dalam parent div. Float left-nya kita hapus aja dulu. Terus aku kasih nama ini product children div left. Terus buat sebelah kanan aku copy paste aja product children div right. Oke, sekarang kita bikin stylingnya. Copy. Yang pertama kita mau bikin styling sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri nih ya. Bantuan lagi border solid, aku kasih warnanya green aja. Terus apalagi width-nya kita lihat ini kan lebih kecil nih daripada ini, jadi kira-kira width-nya 30% aja dulu. Nanti kita custom lagi kalau misalnya nggak pas. Terus butuh bantuan height 300 pixel. Save. Sekali lagi kita udah punya children untuk product parent div. Kalau udah punya children berarti bantuan height-nya nggak perlu lagi, ya kita hapus saja. Save dan refresh. Oke teman-teman, sebelah kiri udah selesai. Sekarang kita mau bikin yang sebelah kanan. Kita copy paste aja. Terus div right kita ganti jadi right. Terus ininya kita ganti jadi orange biar kelihatan bedanya. Width-nya kita ganti jadi 70%. Save dan refresh. Oke teman-teman, karena belum float jadinya dia ke bawah, kita kasih tambahan kelas. Untuk yang kiri float left, untuk yang kanan float right. Save dan refresh. Kayak biasa, ini belum box sizing, ini belum clear fix, jadi kita mau box sizing dulu. Atau oke, box sizing aja dulu. Box sizing, border box, terus yang sebelah kiri juga box sizing, border box. Save dan refresh. Oke teman-teman, selanjutnya kita cuman butuh aku jarak-jarakin dulu, terus aku kasih komen
komennya in left side, yang ini right side, terus kayak biasa clear float, isinya class clear fix, save dan refresh. Oke teman-teman, kita udah punya. Terus aku mau liatin dulu benar apa enggak, ada yang apa left, udah tepat apa belum yang kita bikin. Right, save, refresh. Oke teman-teman, kayaknya udah pas yang kita bikin ini kayak begini. Terus apalagi, sebentar, kita udah punya, udah. Oke, sekarang kerjaan kita yang bikin kotak sebelah kiri, kotak sebelah kanan selesai. Oke, kanan sama kiri udah selesai. Kita sekarang mau fokus yang sebelah kiri dulu ya, bikin ini branch ini. Oke, yang sebelah kiri kita kerjain dulu. Berarti sebelah kiri ini, ntar aja, kita mau desainnya kayak begini. Oke, aku mau bikin ini apa ya, brand aja, kelas brand contain, sorry salah, kelas brand dash contain, gini aja. Terus aku mau kasih styling dulu, kelas brand contain, background color apa ya, kita lihat dulu background colornya ini apa. Sebentar, kita seleksi C4. Terus kita butuh bantuan lagi, height 300 pixel. Terus kita butuh bantuan width-nya 100%. Save, aku coba aja dulu ya, refresh. Oke, kita udah jadi teman-teman. Ini terlalu lebar kayaknya, jadi kita kecilin aja. Ini kan tadi 30%, ini 70%. Ini kecilin jadi 20%. Coba save, refresh. Oke, kayaknya 20% cukup. Terus yang ini kita naikin jadi 80% dulu sementara. Refresh. Oke, udah jadi untuk yang sebelah kiri. Sekarang kita tinggal isi aja branch. Aku mau bikin, jangan bikin itu dulu. Sekarang aku mau isi aja dulu. Coba aku bikin H2, isinya pertama branch. Save, refresh, jadinya kayak mana? Dia ngikut. Sebaiknya jangan pakai H2, tapi aku mau pakai apa ya? Sebentar teman-teman, kalau bawaan H2 dia apa ini namanya, kebawa sama default style H2 yang ada margin topnya, margin top sama margin bottom. Jadi aku sementara nggak usah pakai H2 dulu, tapi aku pakai gini aja dulu, brand. Udahlah, gini aja dulu. Nanti kita otak-atik lagi. Refresh, oke. Terus lihat, ini ada jarak kan dari atas ke bawah sama kiri kanan, berarti kita perlu bikin padding 50 px. Coba save, refresh. Oke, malah jadi kesini dia. Kalau gitu nggak bisa padding. Kalau padding berarti bukan di sini. Kita gini aja dulu, save, refresh, balik ke semula. Kita perlu bikin konten lagi. Ini hapus dulu. Terus aku bikin apa ya, brand item konten gini. Kita copy, kita styling deh. Coba gak usah di styling dulu, aku mau ngeliat kalau kita kasih H2 isinya brands jadinya kayak mana. Refresh kayak tadi. Sekarang kita coba brand item content ini kita kasih padding
50px, coba jadinya kayak mana ya. Nah begini teman-teman, jadinya ini yang kita mau. 50px terlalu gede jaraknya kayaknya, jadi kita bikin 30px saja. Coba save, refresh. Oke, karena ininya kita perlu banyak dari kiri, sedangkan kalau 30px segini, jadi aku mau bikin gini, 30px dan jarak dari atas 30px, terus jarak kiri kanan 50px. Save, refresh. Oke, sementara kayak begini teman-teman cukup. Oke, sekarang aku mau styling nih. Ini kan kurang besar nih tulisannya, brands-nya. Aku mau gedein dulu. Jadi cara gedeinnya, brand item contain, aku mau kasih di sini H2. Jadi H2 yang ada di brand item content akan terimplementasi ini. Font size 40 pixel, coba save, refresh. Segini terlalu gede, 30 pixel. Save, refresh. Oke, sementara segini aja dulu teman-teman. Terus kita bikin list ini kan. Kalau list berarti aku mau bikin di sini ul li Pumo, terus Adidas, Nike, Reebok, Piera Vans. Ini plesetan dari nama merek sepatu teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu. Dan hasilnya kayak mana, refresh. Hasilnya masih ada titik. Kalau gitu kita perlu styling lagi, brand item content Li ya, coba Li aja. Text decoration non, save, refresh. Bukan di Li nya tapi di UL sepertinya. Save dan refresh. Kok nggak mau? Sebentar ya teman-teman. Bukan text decoration, astaga. Ini kayak, sorry, ini Li, balikin ke Li, terus apa ya, duh aku lupa teman-teman. Kayak biasa kalau lupa jangan takut untuk googling. HTML Li style. Apa ya, kok aku lupa ya. Display, coba. Bukan display, apa ya. Sebentar ya teman-teman, aku cari dulu. Oh ini dia, list style type. List style type. List style type, terus kita non nih, ada nggak non? Oke, ada. Save dan refresh. Oke teman-teman, ini yang kita mau. Oke, udah aku close aja. Jadi aku implementasikan list style type untuk list ini yang ada di kelas brand item content. Terus ini ada jarak antara list dengan list, ada jarak ke bawah, berarti aku perlu bikin line height 2. Coba save, refresh. Kegedean aku kasih 1.5. Save, refresh. Kekecilan 1.8. Save, refresh. Oke, terus aku mau tulisannya agak besar sedikit. Font size 20 pixel, save, refresh. Oke, kira-kira segini cukup. Karena kita kayak biasa, karena kita udah ada children-nya di sini, jadi product children div left kita hapus bantuannya. Mana dia, height ini? Brand content ya, brand content. Sorry teman-teman, kita ulang. Karena kita udah punya children-nya, jadi brand content ini
kita hapus bantuan head-nya. Jadi kita lihat brand content ini kita hapus, save, kita lihat, refresh. Oke, gini teman-teman. Terus kita hapusin semua head yang udah nggak pakai ini, yang udah punya childrennya. Jadi bantuannya udah nggak diperlukan lagi karena udah punya children. Untuk sebelah kanan, terus mana lagi head ini. Oke, sekarang kita udah punya brand, udah punya ini kan. Ini kan bisa diklik nih rencananya, jadi kita bikin sebagai ahref. Gimana ya, bisa nggak kayak gini? Sebentar ya teman-teman, aku coba dulu. Ahref pagar aja, save dan refresh. Oke, terus aku butuh bantuan. Oke, gak usah dibikin stylingnya dulu, aku mau pastein ke semuanya dulu, jadi yang bisa diklik. Oke teman-teman, ini udah jadi berupa link yang bisa diklik. Nanti rencananya ketika diklik menu Adidas, yang ini item-itemnya akan muncul sepatu Adidas aja, sepatu Adidas aja. Tapi kita nggak akan kerjain di latihan sekarang ini karena kan kita masih pakai HTML dan CSS doang. Sedangkan untuk kayak begini kita perlu backend, perlu ngambil datanya dari database. Itu bisa kita pakai PHP nanti, atau bisa pakai Java, bisa pakai Python dan lain-lain, banyak bahasanya. Untuk sekarang ini kita nggak bakal kayak gitu dulu, nggak bakal ngambil data dari database karena kita belum belajar. Oke? Ini udah jadi ahref. Sekarang aku mau styling. Brand item contain li, paste sekali lagi kayak begini bisa nggak ya? Sebentar. Text decoration non, save, refresh. Oke, udah bisa teman-teman. Terus aku mau colornya tetap warna hitam, save, refresh. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau bikin agak heboh sedikit bisa juga. Ini copy paste aja. Hover. Colornya berubah jadi white. Save, refresh. Jadi ketika di hover dia bakal berubah jadi white. Terus kalau misalnya mau bikin heboh lagi, boleh aja. Font size ditambahin jadi 30 pixel misalnya. Save, refresh. Nah, jadi besar. Oke, begitu teman-teman. Kalau misalnya mau ada apa sih kayak interaksi gitu, tapi aku kurang suka yang kayak beginian, jadi nggak usah. Teman-teman nggak usah patokin banget ikutin aku latihannya kayak gini. Bereksperimen lah dengan semua yang udah pernah kita pelajarin sebelumnya. Oke, balik lagi, refresh, udah jadi kayak begini. Oke teman-teman, untuk sebelah kiri kita selesai. Selanjutnya kita mau bikin yang sebelah kanan. Yang kanan ini sebentar, supaya nggak lupa kita bagi-bagi lagi. Oke, udah semuanya ini udah kan, kita langsung aja yang di kanan. Ada satu kotak untuk kontainer semua, ada untuk image aja, ada untuk name aja, ada untuk keterangan, ada untuk harga. Jadi kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Oke, langsung kita kerjakan. Ini sebelah kiri udah selesai, sekarang kita kerjain yang sebelah kanan. Kalau kita lihat, kita perlu bikin kontainer untuk ke semuanya. Jadi aku mau bikin kelas produk item content gini aja. Terus aku bikin stylingnya seperti biasa, border solid, height-nya 200 pixel aja. Terus apalagi karena ini dibagi 4,
Jadi sementara kita kasih width-nya 25% dulu, save dan refresh. Sorry, aku mau bikin isinya dulu, kadang-kadang dia nggak muncul. Save dan refresh. Nah begini teman-teman kotaknya kira-kira. Kalau kita lihat kan ini ada jarak nih antara sebelah kiri sama sebelah kanan, jadi kita bikin jaraknya dulu. Kita kurangin aja, ini kan udah cukup nih 30% segini, ini nggak usah, sorry 20% segini, yang kiri 20%, yang kanan sementara ini kan 80%, kita kurangin aja jadi 70%. Coba save refresh, terlalu besar, jadi 75, save refresh. Nah kira-kira begini teman-teman, udah ada jarak. Terus apalagi, aku mau kira-kira aja dulu, jadi aku copy paste sebanyak 4 biji. Terus aku mau product item content, aku mau bikin float left, save refresh. Berarti 20, kalau 25% nggak bisa teman-teman, jadi aku kurangin jadi 20%. Oke, kira-kira segini. Terus punya jarak, berapa ya? Padding 20 dibagi 4, 5, 2,5. Coba kita kasih 2% aja dulu. Save refresh. Bukan padding, salah teman-teman, sorry, margin. Save refresh. Nah kira-kira begini. Apalagi udah, ini jangan pakai left dulu, kita hapus aja left karena kita nggak perlu kiri sama kanan. Seharusnya kalau kita kasih display inline block, save refresh bisa juga. Oke. Dah, berarti aku ganti yang float tadi jadi display inline block biar dia bisa ke kanan. Tadi kan kalau display block doang ke bawah, ini jadi bisa ke kiri kanan. Oke, udah jadi teman-teman. Yang sebelah sini karena udah sesuai ukuran udah oke, ada 4, 1, 2, 3, 4 dan kita udah berhasil 1, 2, 3, 4. Sekarang aku hapus dulu yang banyak-banyak ini, jadi satu aja biar kita fokus di satu kotak aja dulu ini. Oke, terus lihat lagi breakdown kan satu kotak tadi, terus ada satu kotak lagi untuk image. Berarti kita bikin ini hapus. Sorry, ini ganti jadi kelas product item image. IMG, nggak usah IMG, kita fullin aja namanya image contain. Kita copy, kita styling kayak biasa. Butuh bantuan, border solid, terus height-nya sementara 100 pixel. Lihat, kita ada bantuan height 200 pixel karena kita udah punya children-nya, jadi kita nggak butuh bantuan lagi. Save, refresh, jadinya kayak mana? Sebentar, aku kasih aja langsung gambarnya. IMG, SRC, aku udah punya gambar, aku kasih namanya prod.jpg. Jadi SRC-nya prod.jpg. Save dan refresh. Salah teman-teman, rumahnya nggak dipanggil, image /prod.jpg, refresh. Terus ada yang lupa, width 100%, save, refresh. Oke teman-teman, beginilah untuk image-nya. Kita udah selesai untuk image, sekarang kita bikin nama produknya. Ini karena kita udah ada isinya image, jadi bantuan ini udah nggak diperlukan lagi. Ini juga udah nggak diperlukan. Oke, nggak usah hapus dulu, biarin aja dulu biar ada perbedaan garis antara gambar sama nama. Refresh, udah begini. Terus kita mau bikin kotak yang kedua. Ini product name. Jadi aku bikin lagi di sini.
Class product item name contain. Kita styling lagi. Butuh bantuan border solid, aku kasih gambarnya warna oranye. Save dan refresh. Jangan oranye, nggak ada bedanya. Blue aja, save refresh. Terus karena kita nggak bikin head, makanya dia nggak muncul, jadi nggak perlu bikin head, langsung aja kita isi. Isinya aku kasih product name, save refresh. Oke, beginilah teman-teman. Kalau kita lihat tulisannya agak besar dan tebal. Kalau gitu di sini kita kasih style font weight bold, save refresh. Udah tebal, terus tulisannya miring, font style italic, save refresh. Udah miring kayak gini. Terus apalagi di tengah, text align center, save refresh. Oke teman-teman, kelihatannya udah dan kurang besar kayaknya tulisannya, jadi aku mau bikin font size 22px. Coba kegedean kayaknya, jadi 20 pixel. Oke, kira-kira segini aja dulu. Jadi kita udah punya product name. Sekarang kita bikin description, sama kayak tadi kita bikin di sini. Aku bedain aja, ini image, ini name, ini description. Class product item days contain. Kita styling. Butuh bantuan border solid, aku kasih red aja, save refresh. Kita belum ada isinya, langsung aja isi. Aku copy paste aja dari yang udah pernah aku bikin. Ini lorem ipsum dolor sir amet bla bla bla, paste, save refresh. Tulisannya harus di tengah, berarti aku mau bikin text align center, save refresh. Oke teman-teman, terus apa lagi? Harga. Jadi di harga sekali lagi kita bikin, ini aku komenin price, terus class product item price contain. Kita copy paste lagi stylenya. Kita butuh bantuan border solid, aku border solid, aku kasih warnanya yellow. Terus text align, nanti aja text align-nya, save. Aku kasih harganya $120, kayak gini ya kalau nggak salah tadi. Ya benar, save refresh. Oke, dia harus ke tengah, text align, text align center, save refresh. Terus kita mau dia besar tulisannya dan tebal. Aku besarin dulu, font size 26px, coba save refresh. Segini. Terus font style, bukan font style tapi font weight, berat, bold aja, save refresh. Terus miring tulisannya, font style italic, save refresh. Oke teman-teman, udah selesai. Sekarang kita hapus-hapusin border bantuannya, save refresh. Masih ada border, product item image content. Sebentar, aku lihat dulu yang mana itu product item image content. Ini berarti ini nggak perlu dibikin
komenin aja dulu, refresh. Terus masih ada lagi ini, save, refresh. Oke teman-teman, udah jadi, tapi sayangnya ini kalau kita lihat ada jarak-jaraknya ini antara gambar sama nama, nama sama deskripsi, deskripsi sama harga. Ya. Jadi kita belum selesai, perlu kasih jarak dulu. Aku mau kasih jarak image content. Ini kita kasih jadinya margin bottom 10 px, coba save, refresh. Oke, udah ada jarak. Terus name juga margin bottom 10 px, save, refresh. Terus ini juga margin bottom 10 px, save, refresh. Oke, kira-kira begitulah teman-teman, udah jadi kita ininya. Jadi emang nggak mirip-mirip banget sama desainnya, tapi udah lumayan. Apa yang kita mau kayak gini secara garis besarnya udah berhasil kita bikin. Terus garis-garisnya udah selesai semua, jadi kita hapusin aja. Sebentar, mana ya? Ini udah nggak butuh. Ini udah nggak butuh, save, refresh. Terus yang ini juga nggak butuh, save, refresh. Terus yang terakhir ini juga udah, save, refresh. Terus kita mau 1, 2, 3, 4, ada 8 item, berarti kita copy paste aja nih. Mana ya, ini copy paste, save, refresh. Kita lihat yang kedua. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, save dan refresh. Oke teman-teman, kayaknya udah berhasil kita bikin sesuai desain. Kira-kira beginilah teman-teman. Apalagi ya, sebentar intip dulu style. Ini teman-teman, ada yang kurang enak dilihat, kita berulang-ulang kali bikinnya. Nih contoh, kita bikin ini kan, ini namanya text align center, ini deskripsinya text align center, ini harganya text align center. Jadi kita bikin berkali-kali nih, 3 kali. Mana dia? Text align. Nah ini 1, 2, 3. Sebenarnya kita nggak butuh ini 3 kali nih. Cut aja. Mana dia? Save, refresh. Dia balik ke ini, balik ke pinggir kan. Nah kita bisa kerjain di div parentnya aja, yaitu product item content. Product item content kita kasih text align center, save, refresh. Nah jadi teman-teman, yang tadinya kita bikin text align center 3 kali di childrennya, kita bisa bikin sekali aja di parentnya karena mereka sama semua, sama-sama text align center. Jadi kita bisa bikin sekali aja nih text align center, nggak perlu di semua kelas childrennya. Nah itulah teman-teman yang dimaksud dari refactor code. Itu contoh kecil aja, supaya lebih baik lagi gitulah. Jadi teman-teman, udah selesai kita latihannya. Kita punya home, about, product, contact, new rival, udah selesai semua latihannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah selesai dan masih mau perfectin lagi tampilannya, nggak apa-apa, coba-coba aja, eksperimen aja biar tambah jago lagi. Terus juga kalau misalnya mau bagus lagi, nama-nama kelasnya ini diganti aja, refactor code aja, biar lebih lebih gampang dilihat gitu code-nya. Terus sekali lagi teman-teman, aku bilang yang ini yang aku kerjain, aku akuin nggak bagus karena nggak ada perencanaan yang matang. Jadi teman-teman bisa lanjutin atau oprek-oprek lah sesukanya, begitu ya. Terus aku mau ngasih tahu juga, ini kan kita ngerjain secara lokal, cuman ada di browser komputer kita doang. Kita belum bisa akses, orang lain belum bisa akses lewat internet. Nah itu ada yang namanya pengaturan di hosting sama nyewa domain name. Ini belum kita belajar, jadi aku nggak ngebahas itu dulu. Mungkin kalau misalnya ada waktu, aku bikin video tentang cara mengonlinekan website kita.
Oke teman-teman, intinya begitu aja. Sekali lagi aku tekenin, yang kita bikin ini websitenya belum responsif, jadi masih jelek banget, masih apa ya, bisa dibilang ketinggalan zaman lah karena belum responsif, begitu ya, begitu. Oke teman-teman, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.